Selamat pagi sahabat semua, teman semua dimanapun berada. Jumpa lagi bersama di sini Amanah 73 Channel. Kali ini akan membagikan tutorial permasalahan pada rem mobil Altis. Ya, di sini ada keluhan kalau direm nanti kadang-kadang berbunyi, kadang-kadang tidak. Apa sebenarnya yang menjadi permasalahan tersebut? Maka akan kami lakukan pengecekan terlebih dahulu dan cara penyelesaiannya ya nanti ya. Oke, mari kita lanjut untuk pengecekan terlebih dahulu di bagian roda depan kanan kiri, juga di bagian roda belakang kanan kiri. Roda sudah untuk punya caranya pengecekannya untuk roda ya. Baut ini terus posisinya kencang ya. Nah, cukup dengan kencang. Ini sudah kencang. Pertama untuk pengecekan understel, baik itu ada terot, rack end atau bushing apapun. Itu cara pengecekannya goyangnya kanan kiri. Kalau untuk pengecekan laker rusak atau tidak, itu penggoyangannya atas bawah. Jadi ada perbedaan di situ. Kita mau mengecek laker nih, contoh ini di gerakannya, kalau yang atas tarik ini dorong, kebalikan terus. Nah seperti ini tidak ada goyang sama sekali, artinya kondisi laker roda masih bagus. Kemudian untuk pengecekan kondisi terot, rack end dan bushing-bushing yang lain yang berkaitan dengan roda, pengecekannya kanan kiri. Seperti ini tarik, sana dorong, kebalikannya terus. Nah, ini tidak ada terasa kelonggaran. Artinya kondisi understel di bagian kanan sini itu masih bagus. Untuk mengenali, sebentar ya, kembali awal tribus. Untuk mengenali komponen yang ada di understel sini, kita lakukan pembukaan roda terlebih dahulu. Nah, ini tolong Om, maju Om. Nah, untuk mengenali komponen yang ada di bawah sini ya, satu, yang bagian ini adalah namanya terot. Ya, sampai di sini. Di sini nanti ada sambungan yang ke sana itu namanya rack end. Kalau yang ini namanya boot rack end. Kemudian yang mengaitkan shock breaker ke stabil itu ya, ini namanya link stabil. Oke. Terus untuk yang bagian depan, nah karena ini sebenarnya terfokusnya di bagian rem ya, jadi untuk ini namanya kaliper, yang ini selang fleksibel rem, yang ini disc brake. Nah di sini dengan posisi sekarang ini kelihatan masih bagus ya. Jadi kalau orang kalau orang awam itu mengatakan bahwa disc brake saya itu masih bagus, masih halus gitu ya, tidak bisa berpedoman seperti itu, karena disc brake ini kelihatan halus. Ini sebenarnya tidak bagus untuk pengereman. Karena apa? Halusnya disc brake ini karena dia halus karbon. Jadi ini harus dilakukan penyelepan supaya nanti pori-pori disc brake ini dia muncul lagi. Juga akan dilakukan jika kampas remnya nanti tipis, akan dilakukan penggantian. Andai kata kampasnya masih tebal, juga nanti akan diratakan lagi, digosok pakai amplas juga bisa. Oke, akan saya lakukan pembukaan pada bagian rem. 3. Nah ini teman, sekarang akan dilakukan untuk pengecekan bagian kaliper. Karena yang paling terpenting kita akan lakukan fokus dulu di bagian rem, karena ada keluhan di bagian rem ketika direm berbunyi. Nah, seperti ini ya. Nah, ini untuk mengenali untuk bagian kampas remnya. Nah, ini coba maju. Ini sebenarnya kampas rem itu, ini kan digaris di tambahan sendiri, ini kreatif mekanik ya. Jadi sebenarnya hanya cowoknya di sini untuk mengeluarkan kotoran kampas. Tidak boleh seperti ini kan. Ini sebenarnya tidak baik sekali ya, karena ini kampasnya sudah kelihatan halus namun masih tebal. Jadi kita untuk penghematannya nanti akan dilakukan ini penggosokan pakai amplas yang kasar juga nggak apa-apa. Juga untuk mengenali untuk pin kaliper ya. Ini jadi enggak lah, ini kan berat. Nah, ini nanti akan dibersihkan. Juga tidak boleh dikasih seal tip atau pengganjilan apa supaya dia tidak goyang, tidak boleh. Jadi intinya ini berfungsi ringan.
nanti akan dilumasi ya. Jadi cara kerjanya ini kebalikannya dengan piston kaliper. Nah, ini untuk pengecekan kalipernya ya. Nah, itu. Ini buka pakai obeng lah. Hati-hati supaya agar tidak sobek. Coba dicubit. Nah, itu kelihatan berkarat kan? Nah, itu kalau berkarat berarti nanti pistonnya akan dilepas, dibersihkan terlebih dahulu dan akan dirakit lagi ya. Jadi untuk fungsinya rem depan itu bekerja karena kampasnya ada dalam, ada bagian luar. Jadi seperti ini. Piston ini ketika direm, piston akan menekan kampas bagian dalam. Ini akan tertekan oleh piston kaliper. Untuk bagian kampas luar itu akan ditarik oleh cakaran ini. Nah, kalau pin ini sampai berat, tidak licin ya, masih mundurnya ya. Kalau tidak licin seperti ini, maka akan terjadi kampas rem ini perbedaan keausan. Mana yang macet, berarti di situ akan sedikit tidak berkurang. Tetapi kalau yang ini contohnya sini misalkan macet pinnya, maka kampas ini tidak akan berkurang banyak. Yang berfungsi hanya bagian dalam. Maka yang benar itu kampas dalam sama luar itu habisnya bareng ya. Jadi nanti akan dilakukan pembongkaran, juga akan dilakukan untuk penyelepan display juga. Oke, mari kita tunggu selanjutnya. Ya, sekarang akan dilakukan untuk pelepasan dudukan kaliper ya. Nah, ini kalau maaf nih, kalau orang awam taunya ini bagus halus. Jadi ini halusnya ini karbonnya besi, ibarat seperti cat mobil. Ketika dicat nanti akan melakukan pemolesan, akan dilakukan pengampelasan terlebih dahulu. Ketika dipoles maka karbon catnya dia akan muncul menjadi gloss lagi. Tidak beda dengan piringan ini juga. Makanya ini nanti akan dilakukan penyelepan supaya pori-pori disc brake dia akan muncul lagi, sehingga pengereman akan lebih sempurna. Untuk pelepasan kaliper juga nanti akan dilakukan dari sini ya. Nanti akan ada penyepotan selanjutnya. Untuk memperlakukan setiap mobil itu sama saja. Jadi rata-rata keluhannya hampir sama, tidak jauh beda. Mau baik mobil merek apapun, itu fungsi rem hampir sama semua. Jadi ini saya jelaskan di bagian depan, bagian kanan. Itu pun mewakilkan bagian kiri, juga bagian belakang. Oke, mari kita lanjutkan pengerjaan selanjutnya. Nah, ini teman-teman mau dilakukan untuk pelepasan piston kalipernya ya. Kami sudah terbiasa dengan cara seperti ini. Jadi ada lubang oli masuk ini, kita kasih kain saja gitu ya. Terus kemudian ditekan dengan kompresor ya, tapi ini harus berpengalaman, harus hati-hati ya, supaya ini nanti lepasnya tidak kena dibalik. Dan ini perhatikan ini. Nah, seperti itu ya, ini bisa lepaskan. Yang satu juga harus yang sudah berpengalaman, karena ini sangat bahaya. Oke, kalau sudah seperti ini, nah ini tadi yang macet ini karena ini ada kotoran di sini ya, ada kotoran berkarat. Yang satunya masih lumayan mending, ini coba diamplas pakai amplas yang bekas, nggak apa-apa, halus ya. Jadi ini diamplas seperti ini dengan air. Cara amplasnya tidak boleh pergerakan seperti, tidak boleh, harus arahnya putar supaya tidak merusak. Nah, ini ada kerusakan di sini, apa bahasanya apa ya? Nah, orang Jawa kan sudah burik gitu ya, burik pipis-pipis gitu. Ini diamplas pun nggak akan bisa hilang. Nah, kalau seperti ini dipasang lagi akan terjadi kebocoran. Coba yang satu, kasih sabun. Nah, ini yang satu masih kelihatan bagus, tidak ada kerusakan, nanti cukup dibersihkan saja. Terus kemudian untuk pelepasan kaliper kit ya, namanya kaliper kit yang ini. Nah, di sini ada macam-macam ya, jadi ada kunci luar, juga ada yang nggak pakai kunci. Kalau ini pakai kunci luar ya, kawannya dicungkit. Nah, seperti ini. Nah, ini baru ini diambil. Juga untuk seal untuk pembatas oli rem di sini. Nah, seperti itu.
Ini kalau misalkan masih bagus, nanti tidak ada sobek di bagian karet boot pelindung ini ya, nanti dibersihkan, dipakai lagi masih bisa. Yang satu juga sama, nanti akan diperlakukan sama. Yang bisa dipakai dipakai, yang tidak bisa pakai kita belikan. Oke, tunggu selanjutnya. Nah, ini teman-teman sudah dibersihkan pakai sikat ya, sehingga lemnya sudah kelihatan bersih. Nah, cara mengerjakan rem itu apapun mobilnya, apapun mereknya, harus lem itu harus dibersihkan seperti ini ya. Sama dua-duanya harus bersih. Itu kelihatan coklat tapi karetnya sudah pada lepas, jadi sudah tidak apa-apa. Oke, nanti kita lanjutkan lagi untuk pengerjaan selanjutnya setelah pembersihan rem ini. Nah, ini teman-teman cara untuk pemasangannya ya. Sealnya ini dieluk kasih pelumas. Kemudian untuk pemasangannya seperti ini, dimasukkan di len yang dalam ya. Nah, begini. Nah, kalau sudah masuk, dicek. Kemudian untuk karet boot pelindung juga nanti dilumasi ya. Setelah ini dipasang, kemudian dikasih pelumas juga. Cara untuk memasukkannya seperti ini, posisi imbang, ditarik pakai jari kanan kiri ini sambil digoyang-goyang sedikit ya. Nah, seperti ini ya. Kalau miring dia berat. Oke, kalau miring dia berat. Nah, ini berarti miring sedikit. Coba yang satu, dikasih pelumas. Nah, ini di sini sudah dipasang seal, kemudian dipasang lagi. Nah, goyang-goyang gini. Nah, ini jangan terlalu masuk ya, disisain terlebih dahulu. Kemudian boot pelindung ini, boot ini juga dikasih pelumas di bagian pinggirnya sini ya. Nah, dikasih pelumas juga bagian bibir dalamnya. Terus setelah itu dimasukkan seperti ini ya. Terus kemudian ini dimasukkan. Untuk bagian pinggir ditekan pakai tangan ini sebisa ya. Terus dicek pakai opengnya dikasih pelumas supaya licin tidak merobek. Nah, bagian pinggir sini dicek seperti ini ya, apakah sudah pasti masuk di tempatnya. Kalau sudah masuk, oke. Ini ditekan sampai full ya. Kemudian ini juga dikasih pelumas agar tidak mudah karatan. Kemudian dilakukan penguncian karet. Caranya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti itu, ditata pakai openg ya, supaya dia benar-benar menekan karetnya. Nah, oke, pemasangan sudah sempurna ya. Oke, yang satunya juga nanti akan seperti itu. Ini untuk proses penyelepan listrik ya. Jadi untuk pembuangan karbon. Yang santai belum. Kelihatan megol ya guys. Nah, itu teman-teman, kelihatan oleng listriknya.
Penyelepan ini gunanya untuk meluruskan balancing, juga membuang karbon pada disc brake agar pori-porinya membuka lagi, sehingga nanti untuk pengereman itu lebih normal. Nah, ini kalau karbonnya yang sudah hilang ini, sudah diselap ya. Nah, seperti ini. Jadi untuk teman-teman bila mengerjakan rem ataupun ada keluhan rem, ini saran dari kami sebaiknya dilakukan penyelepan disc brake maupun tromolnya, agar di situ bisa menghasilkan ya kenyamanan yang maksimal ya. Nah, ini karbonnya dibuang. Untuk hasil yang sudah diseleb seperti ini ya. Nah, ini karbonnya sudah hilang, pori-pori disc brake sudah muncul kembali. Nah, bagus. Kalau yang ini belum diseleb ya, masih halus tak licin. Oke, dan saya lanjutkan lagi untuk pengerjaan berikutnya. Alhamdulillah, mobil pengerjaan rem sudah selesai ya, seperti itu. Oke, hasilnya sangat maksimal sekali. Dah teman-teman, bagi yang penasaran, silahkan mobilnya dibongkar sendiri, ikuti saja tutorial ini, insya Allah pasti mantap. Kalau hasilnya kurang memuaskan, monggo silahkan japri saja, di link itu ada nomor kontak saya. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Dukung terus channel Amanah 73 agar kalian semua tidak tertinggal dengan konten-konten terbaru kami, juga menambah semangat kami untuk membuat tutorial-tutorial tentang otomotif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.